Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Jampang Farm? Semoga senantiasa sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, amin ya Allah ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara memulai ternak puyuh. Saya akan merefleksikan ataupun saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya mengawali ternak puyuh. Sebelumnya mohon maaf, bukan saya menggurui, namun saya hanya ingin berbagi manfaat. Mudah-mudahan pada saat semuanya sudah berakhir, dalam artian kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkarya di dunia ini dengan cara berbagi kebaikan. Namun sebelum dilanjutkan videonya, sahabat jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, jangan lupa subscribe. Jadilah bagian perjuangan kami untuk menebar kebaikan terhadap sesama. Sahabat-sahabat Jampang Farm TV, ya, kalau kita amati, mungkin banyak orang yang ketika melakukan wirausaha itu hanya karena FOMO, artinya hanya melihat sekilas kesuksesan orang lain lalu kita mengikutinya tanpa didasari dengan ilmu. Nah, itu yang bahaya. Boleh kita menerapkan prinsip amati tiru modifikasi, namun ketika kita melakukan prinsip ATM, maka kita harus benar-benar mengilmuinya supaya ketika kita meniru, kita akan berhasil. Nah, bagaimana perjalanan saya ketika memulai puyuh? Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah 10 tahun bertahan ya menjalankan usaha puyuh ini, dan ini saya tidak mengklaim merupakan prestasi, tidak, semuanya karunia dari Allah. Allah lah yang menjadikan saya bisa bertahan selama 10 tahun ini. Namun tentunya kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar. Lalu ikhtiar apa yang saya lakukan ketika saya mengawali usaha ternak puyuh sampai saat ini bertahan 10 tahun. Nah, sahabat-sahabat, ketika saya mengawali puyuh dulu, mungkin karena latar belakang saya terbatas dalam hal modal, dan itu ternyata membawa dampak positif, hikmah positif. Saya dulu mengawalinya hanya 100 ekor, sahabat-sahabat. Nah, saya menyarankan sahabat-sahabat, meskipun memiliki modal yang besar, menurut hemat saya, jangan bernafsu. Coba ilmui terlebih dahulu. Cobalah meskipun hanya 100 ekor terlebih dahulu. Jadi tips yang pertama dari saya adalah kita harus memulai ternak puyuh ini dalam jumlah kapasitas yang sedikit. Apa gunanya? Nah, sambil kita menjalankan usaha ternak, ini tujuannya untuk mengurangi resiko. Sebab kita tidak tahu, sahabat-sahabat, seperti apa pemasarannya, pelanggan kita belum punya, ya. Kemudian kita belum tahu kapasitas pasarnya sejauh apa, persaingannya bagaimana, tantangannya bagaimana, resikonya bagaimana. Tentunya saya rasakan dulu, sahabat-sahabat, pada saat saya mengawali ternak puyuh, saya sebagai orang awam waktu itu, sambil berjalan, maka disitulah kita harus sambil terus mencari ilmu. Nah, kalau kita belum apa-apa diawali, harus memiliki populasi yang besar, dihadapkan dengan panen telur yang banyak melimpah, lalu kita akan kebingungan kemana menjual telur. Disitulah kita akan dipermainkan oleh bandar, dan akhirnya banyak orang yang kapok, hanya satu periode akhir selesai. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, kalau misalkan uang tersebut untuk modal hasil dari pinjaman bank, maka menurut hemat saya, mulailah dari populasi yang kecil sambil kita mempelajari sejauh mana kapasitas pasar. Yang berikutnya, ketika saya sudah menjalankan dengan kapasitas kecil, saya tahu sejauh mana kapasitas pasar, sejauh mana prospeknya. Lalu langkah yang berikutnya adalah saya belajar menetaskan sendiri. Ingat, sahabat-sahabat, dalam menjalankan usaha puyuh ini harus dari hulu sampai hilir. Jangan sampai kita bergantung pada orang lain untuk pengadaan bibit, pengadaan puyuh. Kita harus mampu mandiri. Kita harus bisa menetaskan sendiri. Yang ketiga adalah ketika kita ingin menambah populasi, maka tahan, jangan bernafsu. Ya, bagaimana cara menambah populasi?
Ketika kita ingin menambah populasi, maka populasi yang kita tambah harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketika kita menemukan pelanggan yang baru, permintaannya bertambah, kita kalkulasikan, maka di situ kita tambah populasi sesuai dengan permintaan. Sebab sahabat, ketika populasi kita terlalu banyak, permintaannya sedikit, kalau kita mentalnya belum kuat, psikologis kita belum kuat, disitulah titik stres dan bisa berakibat fatal. Kita akan kesulitan, bahkan bisa jadi berujung kapok berternak puyuh. Maka menurut hemat saya, ketika menambah populasi sesuaikan dengan permintaan. Tentunya kita kan ketika menjalankan usaha ternak puyuh ini akan terus melebarkan sayap, akan terus mencari pelanggan yang baru. Nah, disitulah kita seiring dengan bertambahnya pelanggan, seiring juga bertambahnya populasi. Jadi bertambah populasi secara bertahap sesuai dengan permintaan pelanggan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Langkah yang berikutnya adalah lakukan efisiensi. Ya, efisiensi banyak sekali sahabat-sahabat. Jangan sampai kita misalkan membeli pakan dari sumber pakan yang mahal. Carilah pakan yang paling murah. Bila mana perlu, cari agen yang benar-benar tangan pertama dari perusahaannya. Itu dari efisiensi pakan. Efisiensi bibit berarti kita harus bisa menetaskan sendiri. Dan banyak lagi dari sisi yang lainnya kita bisa melakukan efisiensi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah lakukan manajemen ternak yang baik. Sahabat-sahabat, banyak kematian populasi puyuh itu diakibatkan karena kesalahan ataupun kelalaian dalam pemeliharaan puyuh. Artinya kita lalai dalam manajemen ternak. Lakukan standar operasional prosedur yang benar. Jangan sampai kita lalai. Misalkan ada yang airnya habis, tidak kecek, pakannya habis, tidak kecek. Kemudian ada pelindung plastik kandang utama yang bolong, kita biarkan. Intinya kita jangan melakukan kesalahan. Lakukanlah manajemen ternak yang baik. Semoga bermanfaat tips dari saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa sukses menjalankan budidaya puyuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.